Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu kembali pada mata kuliah algoritma, di mana hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan array atau larik. Baik, sebelum kita masuk pada materi, kita awali perkuliahan kita terlebih dahulu dengan membaca Ibu Al-Quran Al-Fatihah. Oke, kita lanjutkan. Mulai dari konsep array terlebih dahulu. Jadi secara pengertiannya, apa itu array? Nah, array merupakan tipe data terstruktur. Jadi dia adalah sebuah tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Jadi dia berfungsi menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Artinya ada beberapa data dengan satu tipe yang sama atau homogen dengan satu pengenal, kita bisa nyatakan dia menggunakan tipe data terstruktur dengan format array. Nah, dengan menggunakan array itu kita memiliki keuntungan, yaitu proses penyimpanan data ke dalam variabel itu menjadi lebih efisien dan mudah, apalagi jika data yang akan kita kelola dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, ini secara pengertian. Jadi saya ulangi kembali, array merupakan tipe data terstruktur yang menyimpan sejumlah data. Artinya kalau sejumlah data lebih dari satu data dengan tipe data yang sama. Dengan tipe data yang sama, dan pada umumnya kalau tipe datanya sama, dia punya satu pengenal atau satu identifier. Oke, kita lanjutkan. Masing-masing elemen array itu diakses menggunakan indeks atau subscript dari 0 sampai dengan n kurang 1. Nah, n di sini adalah menyatakan jumlah elemen array. Jadi, array tadi merupakan tipe data terstruktur. Nah, array ini dibangun berdasarkan elemen-elemen array. Nah, elemen-elemen array ini masing-masingnya dapat diakses menggunakan indeks atau subscript. Nah, indeksnya itu diawali dari 0 sampai dengan n kurang 1. N di sini adalah jumlah dari elemen array itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat gambaran seperti ini. Jadi, array ketika dia dibentuk, dia akan membentuk seperti sebuah kotak panjang, kemudian berisi kotak-kotak kecil. Nah, kotak-kotak kecil seperti ini. Oke. Nah, ini adalah satu array. Jadi satu array ini terdiri dari beberapa elemen array. Saya ambil contohnya di sini, kita punya 6 elemen array. Jadi satu array punya 6 elemen array, artinya dia akan membentuk 6 buah kotak. Kotak pertama, kedua, ketiga, kotak keempat, kelima, dan keenam. Ya. Nah, jumlah elemen ini kita samakan dia dengan variabel n. Nah, setiap kotak atau setiap elemen array ini dia punya indeks. Indeksnya dimulai dari 0 sampai dengan n kurang 1. Karena sampel kita di sini elemen array-nya terdiri dari 6, maka indeksnya sampai dengan 6 dikurang 1 yaitu 5. Nah, jadi kalau dari sampel gambar yang ada di depan ini adalah satu array dibangun dengan, saya ambil sampel di sini 6 elemen array, maka dia akan membentuk 6 buah kotak, yang mana setiap kotak ini memiliki subscript atau indeks mulai dari 0 sampai dengan n kurang 1, yang nantinya setiap elemen array ini dapat diisi dengan data, ya, dapat diisi dengan sejumlah data, baik elemen 1, 2, 3, dan seterusnya. Tentunya data yang diisikan ke dalam elemen array ini memiliki tipe data yang sama. Oke, kita lanjutkan. Bagian yang menyusun array disebut dengan elemen array. Nah, ini sudah tergambar dari slide kita sebelumnya, yang mana masing-masing elemen array dapat diakses
tersendiri melalui indeksnya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih detail pada tahapan pengaksesan array. Kemudian, konsep kita berikutnya, elemen array dapat diakses secara acak atau langsung, atau tidak mesti berurutan. Jadi tadi di sampel kita di sini kita memiliki 6 elemen array. Jadi ketika kita mengakses elemen array, mengakses data yang tersimpan dalam ruangan-ruangan elemen array ini tidak harus berurutan, tidak harus dimulai dari ruangan pertama atau ruangan dengan indeks 0, baru indeks 1, indeks 2, indeks 3 dan seterusnya. Tidak harus begitu, tapi bisa diakses secara acak sesuai dengan instruksi program kita. Jika kita ingin menampilkan data yang tersimpan pada elemen ketiga, artinya kita akan mengakses array dengan indeks 2. Nah, artinya bisa diakses secara acak. Oke. Kemudian berdasarkan banyaknya indeks, array ini bisa dibagi menjadi ada yang disebut dengan array satu dimensi seperti slide kita sebelumnya. Kemudian ada yang disebut dengan array multidimensi. Nah, kalau array multidimensi dia bisa terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Dan ada juga yang disebut dengan array 3 dimensi. Oke, kita lanjutkan dengan deklarasinya. Jadi array ini tadi merupakan tipe data terstruktur dalam sebuah program. Nah, artinya dia juga memiliki cara pendeklarasian khusus, sama dengan kita mendeklarasikan sebuah variabel dalam program. Hanya saja tentu memiliki sintak tertentu, sintak khusus, karena dia merupakan sebuah tipe data terstruktur. Nah, bagaimana formatnya? Jadi bagaimana kita mengenalkan array pada sebuah program? Pada saat kita mendeklarasikan array, kita harus mengikuti format yang ini, yaitu diawali terlebih dahulu dengan tipe data, spasi, kemudian sebutkan nama variabelnya, kemudian sebutkan ukuran array-nya. Ukuran di sini adalah jumlah elemen atau jumlah ruangan array yang diinginkan oleh seorang programmer. Ya, jadi contohnya di sini adalah float sebagai tipe data, kemudian ada variabel nil akhir atau nilai akhir dengan jumlah elemen array yaitu 6. Nah, ini adalah ukuran array-nya. Nah, ini sifatnya opsional, tergantung dari kita yang membuat program. Tergantung dari data yang akan kita simpankan di sana atau kita masukkan ke dalam variabel nilai akhir ini. Kalau jumlahnya besar, maka jumlah elemen array juga harus banyak. Oke, nah jadi ini adalah format pendeklarasian variabelnya. Awali dulu dengan tipe data seperti kita mendeklarasikan variabel biasa, kemudian sebutkan nama variabelnya, kemudian sebutkan jumlah elemen array-nya atau ukuran array-nya. Nah, ini untuk saya ambil contoh di sini adalah untuk variabel numerik ya. Nilai akhir merupakan variabel numerik, variabel yang isi datanya nantinya akan bisa diproses secara aritmatika. Tapi ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel teks yang datanya tidak akan diproses secara aritmatika, misalnya bertipe data string atau bertipe data char, maka kita dapat tuliskan dengan mengikuti jumlah atau ukuran array-nya sebelum atau setelah jumlah karakter yang kita pesankan. Contohnya di sini misalnya adalah nama mahasiswa. Nah, ini variabel nama mahasiswa. Tipe datanya adalah char. Kemudian misalkan data yang akan dimasukkan ke dalam variabel nama mahasiswa ini ada 6 orang nama mahasiswa. Satu nama mahasiswa maksimal adalah 25 karakter. Nah, cara mendeklarasikan variabel teks kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk deklarasi variabel. Nah, jadi ketika kita mendeklarasikan variabel, kita kembali lagi ke contoh kita tadi, ada variabel
nilai akhir dengan tipe data float dengan ukuran array-nya yaitu 6 elemen, maka pada saat kita mendeklarasikan variabel ini, array akan terbentuk. Jadi array kita memiliki nama yaitu nilai akhir. Kemudian dia akan membentuk 6 elemen sesuai dengan yang kita pesankan atau kita tuliskan di program. Jadi di sini ada 6 elemen atau 6 ruang yang akan terbentuk. Tentunya setiap ruang atau setiap elemen ini akan memiliki indeks mulai dari 0 sampai dengan n kurang 1. Nah, karena ukuran array kita adalah 6, yaitu nilai n-nya 6, maka indeks kita cukup sampai dengan 5, yaitu n kurang 1. Nah, ini setiap ruangan atau elemen ini nantinya dapat diisi dengan data. Datanya bisa saja sama, bisa saja berbeda-beda. Yang jelas, data yang dientrikan ke dalam ruangan ini, ke dalam elemen ini, itu adalah data dengan tipe yang sama, yaitu tipenya adalah float. Nah, tentunya data ini adalah data-data dari variabel nilai akhir. Oke, jadi pada saat kita mendeklarasikan sebuah variabel terstruktur dengan format array, maka dia akan membentuk elemen-elemen array sesuai dengan ukuran yang sudah kita tetapkan. Oke, nah ini bagian deklarasi. Kemudian bagaimana kita mengisi data ke dalam sebuah array? Jadi pengisian data ke dalam sebuah array atau larik itu dapat dilakukan dengan dua metode atau dua cara. Yang pertama adalah pengisian langsung saat deklarasi, yang kedua adalah pengisian setelah deklarasi. Nah, kalau pengisian langsung pada saat deklarasi dapat kita lihat di sini. Pengisian langsung saat deklarasi, contohnya pada saat kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan format array, maka kita bisa ikutkan dia dengan menyatakan sama dengan, kemudian sebutkan datanya atau tuliskan datanya. Jadi contoh di sini, variabel nilai akhir, tipe datanya adalah integer. Karena ini adalah variabel terstruktur dengan format array, diikutkan dengan ukuran array-nya. Nah, ukuran array-nya di sini saya ambil contohnya adalah 6. Maka ketika kita mendeklarasikan ini, dia akan membentuk ruangan elemen array, yaitu dengan jumlah indeksnya 0 sampai dengan 5. Nah, ketika kita isi data langsung pada saat deklarasi, maka kita bisa sambung deklarasi variabel array kita tadi dengan menyatakan langsung sama dengan buka kurung kurawal data pertama, yaitu angka 80. Nah, angka 80 ini akan diisikan langsung pada elemen array dengan indeks 0. Data berikutnya dipisahkan dengan koma. Misalnya kita tuliskan di sini 23, maka angka 23 itu akan mengisi ruangan elemen array dengan indeks 1. Koma, data yang ketiga misalnya adalah 17. Nah, angka 17 ini akan mengisi elemen array pada indeks 2 dan seterusnya. Artinya, data ini bisa saja berbeda-beda, tetapi dia memiliki tipe data yang sama sesuai dengan tipe data variabel array kita, yaitu integer. Nah, kalau integer berarti semua data yang dimasukkan ke dalam elemen array ini adalah dalam bentuk angka dan harus bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Oke, jadi ketika kita mengisi langsung variabel array pada saat deklarasi, kita cukup tuliskan seperti ini, maka elemen array otomatis sudah terisi dengan data sesuai dengan yang dituliskan pada program. Oke, kita lanjutkan dengan metode pengisian yang kedua. Nah, metode pengisian yang kedua ini bisa dilakukan pada bagian input data. Jadi kalau kita
pernah bahas flowchart sebelumnya, awali terlebih dahulu dengan start, kemudian bagian pertama adalah inisialisasi variabel, bagian yang kedua adalah input data, maka pengisian data setelah deklarasi bisa dilakukan pada bagian input data. Nah, sintaknya kira-kira seperti ini. Saya ambil sampel, tadi variabel nilai akhir dengan tipe data adalah integer, ukuran arraynya adalah 6, berarti dia akan membentuk 6 ruang elemen array mulai dari indeks 0 sampai dengan indeks 5. Nah, ketika kita nyatakan di sini nilai akhir pada indeks 0 datanya adalah 80 titik koma, maka variabel ini akan berisi data 80 pada indeks 0. Variabel nilai akhir akan berisi data 80 pada indeks 0 atau elemen pertama array-nya. Kemudian bisa kita nyatakan berikutnya nilai akhir pada indeks 1 sama dengan 23. Berarti elemen array pada indeks 1 akan berisi data 23. Nilai akhir pada indeks 2 sama dengan 17. Artinya elemen array pada indeks 2 akan berisi data angka 17 dan seterusnya. Nah, artinya kita bisa mengisi data pada bagian input program dengan menyebutkan nama variabelnya, sebutkan indeksnya, kemudian sama dengan datanya apa. Nah, ini pada saat kita mengisi array setelah deklarasi. Oke. Nah, berikutnya adalah mengakses array. Mengakses array ini artinya kita memanggil data yang sudah tersimpan di dalam elemen array. Jadi, tadi kita sudah deklarasikan array-nya, berarti kita membentuk sebuah variabel dengan format array, maka akan terbentuk di situ ruangan elemen-elemen tempat data akan diisi. Kemudian kita isi array tersebut, kita bisa isi dengan cara langsung pada saat deklarasi atau pada saat menginputkan data di bagian input pada program. Nah, setelah data masuk ke dalam array, ruangan-ruangan array atau elemen-elemen array, kita bisa panggil kembali atau kita bisa tampilkan kembali. Nah, ini kita sebut dengan mengakses array. Nah, artinya kita mengambil data yang sudah tersimpan di dalam elemen array tadi untuk ditampilkan. Maka sintaknya itu cukup sederhana, kita tinggal sebutkan nama array-nya, kemudian sebutkan atau tuliskan subscript atau indeksnya. Jadi contoh, misalnya di sini ada variabel nilai akhir pada indeks 3. Artinya di sini kita mengakses variabel nilai akhir pada elemen array-nya yang ketiga. Nah, data yang ada pada elemen array yang ketiga tersebut akan ditampilkan. Atau kalau kita ingin menampilkan data pada indeks 1, berarti tinggal mengganti indeksnya saja. Variabel nilai akhir pada indeks 1 silakan tampilkan. Variabel nilai akhir pada indeks 0 silakan tampilkan. Nah, untuk lebih jelas mungkin kita bisa lihat seperti ini. Tadi kita sudah mengisi array dengan data 80, 23, 17, 45, 65, dan 100. Nah, ketika kita ingin mengakses array ini atau kita ingin memanggil datanya untuk ditampilkan, khususnya sintak ini akan berada di bagian output program, maka kita cukup sebutkan nama variabel array-nya. Contoh di sini variabelnya tadi namanya adalah nilai akhir, kemudian sebutkan indeksnya. Contoh di sini saya sebutkan indeksnya 3. Artinya sintak ini akan mengakses array dengan nama nilai akhir khusus pada indeks 3. Berarti di sini dia akan mengakses data pada ruangan elemen array yang berindeks 3. Nah, di sini berisi data 45, maka data 45 akan ditampilkan sebagai output di program.
Nah, ingat tadi array dapat diakses secara acak, tidak mesti berurutan, tapi tetap bisa dilakukan juga secara berurutan. Maka di sini kita ambil sampel seperti ini. Nah, kalau contoh lainnya misalnya dengan array yang sama, yaitu array nilai akhir, kita sebutkan nama variabel array-nya, kemudian kita sebutkan di sini indeksnya. Misal saya ambil indeks 0. Berarti nilai akhir indeks 0, maka program akan mengakses variabel array dengan nama nilai akhir pada indeks 0, yaitu indeks yang pertama. Maka di sini pada elemen ini berisi data 80. Nah, angka 80 inilah yang akan ditampilkan nanti pada output program. Oke, nah jadi konsep array kita sudah jelas dan Ananda sudah tahu bagaimana cara mendeklarasikannya, bagaimana cara mengisi data ke dalam array, kemudian bagaimana mengambil data atau mengakses data yang terdapat dalam variabel dengan tipe terstruktur dengan format array. Nah, ini dapat diaplikasikan lebih efektif lagi pada program-program yang mengolah data dalam jumlah yang cukup banyak. Oke, nah hanya saja data yang disimpan dalam array ini hanya bersifat sementara, karena data ini hanya disimpan pada random access memory komputer. Artinya selama program aktif, data ini akan tersimpan di sana. Tapi ketika kita menyimpan data, maunya menyimpan data secara permanen, maka akan lebih baik menggunakan database. Oke, nah ini konsep dari array. Nah, pada saat kita menerapkan ke dalam program, maka Ananda akan sangat efektif menggunakan konsep perulangan di dalam memanfaatkan konsep array ini. Jadi kita bisa gunakan sintak for, bisa gunakan while atau do while supaya program kita juga lebih sederhana dan lebih efektif. Oke, nah demikian pembahasan kita masalah array atau larik secara konseptualnya. Untuk contoh-contoh program, Ananda bisa lihat pada latihan-latihan dan contoh kasus yang diberikan, dan silahkan dicobakan untuk melihat outputnya secara real atau nyata. Oke, kita cukupkan pembahasan tentang konsep array kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.